Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengikuti perkuliahan walaupun dengan sistem daring atau sistem online. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Mahmuda Bulu dan saya sebagai tim pengajar untuk mata kuliah Metode Deteksi Tumbuh Kembang Anak di semester 5 ini. Langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu mengenai atau mengenal konsep tumbuh kembang anak. Jadi, yang harus kita paham terlebih dahulu adalah definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan satuan berat. Satuan panjang itu misalnya sentimeter, meter, kemudian satuan berat itu gram, ons, kilogram, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat seorang anak yang memiliki ukuran 125 cm dan seorang balita yang memiliki berat 11,2 kg. Nah, bertambahnya satuan berat dan satuan panjang ini akan menandakan baiknya pertumbuhan seorang anak dan dia akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Dan Eee, mempelajari metode deteksi, maka kita akan familiar dengan istilah antropometri, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak. Kemudian poin yang kedua adalah perkembangan. Definisi perkembangan itu sendiri adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Dan dalam perkembangan kita akan lebih mendalami uh, atau memahami perkembangan dengan melihat stase Piaget atau tahap Piaget. Tahap Piaget itu sendiri dia terdiri dari 4 tahap, yaitu sensori motorik, kemudian pra-operasional, kemudian operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Tahap pertama adalah sensori motorik yang dimulai dari usia kelahiran sampai dengan 2 tahun. Jadi pada tahap ini adalah tahap yang berkembang melalui pengalaman dan penggerakan panca indera, misalnya mata, telinga, kemudian kulit, dan mulut. Sehingga otak akan melihat, kemudian akan mendengar, akan mengecap berbagai rasa, dan akan mencium, dan dia akan memiliki feeling yang sangat kuat untuk mencoba berbagai hal. Pada tahap ini juga mulai pergerakan dari belajar duduk, kemudian merangkak, berdiri, berjalan, bahkan sampai berlari. Tahap ini dikenal dengan tahap realisasi objek. Jadi, anak mulai mengenal segalanya, mencium bau, mencicipi makanan, mendengarkan suara, dan berbicara dengan orang asing. Dan tahap ini dia akan berkembang terus, akan meningkatkan mobilitas fisik yang akan mengarahkan pada peningkatan perkembangan anak. Ini dimulai dari usia kelahiran sampai dengan 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pra-operasional, yaitu dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Di sini banyak terjadi fantasi atau anak-anak menggunakan simbol di dalam pikirannya atau kita sebut sebagai fantasi. Jadi dia merasa bahwa makhluk yang tidak hidup, misalnya boneka tersebut, dia memiliki kemampuan untuk hidup atau berjalan, tetapi hanya dalam fantasinya atau hanya dalam pikirannya. Dan pada fase ini berpikir secara logis itu adalah masih dalam tahap yang lemah. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret.
konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Di sini anak-anak mulai lebih logis dan mampu mengorganisasikan lebih baik. Jadi dia mampu mengatur suatu benda, mampu, mengklasifikasikan benda-benda tersebut, misalnya segitiga, bentuknya segitiga semua dikumpulkan, kemudian persegi empat semuanya dikumpulkan. Nah, juga di sini ada contoh kecilnya, yaitu anak-anak pada usia sekolah mampu memahami eee, ukuran air dari suatu gelas yang dipindahkan ke gelas yang lebih tinggi itu ukurannya sama saja walaupun bentuknya yang berubah. Bentuk wadahnya yang berubah tetapi volume isinya itu tetap sama atau isi air minum itu tetap sama ukurannya. Tahap yang keempat atau tahap terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, dia mulai mampu berpikir secara abstrak dan tersistematis, mampu menyelesaikan masalah, kemudian mampu untuk memikirkan konsep sukses dan gagal, dan cinta, kemudian dia mampu memahami tentang identitas dan moralitas dirinya. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuh kembang anak. Jadi, proses tumbuh kembang anak itu mempunyai beberapa ciri-ciri yang saling berkaitan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan menimbulkan perubahan. Maksudnya adalah setiap pertumbuhan itu disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya perkembangan intelijensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Maksudnya, setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia mampu berdiri. Seorang anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh lain yang terkait dengan fungsi berdiri anak terhambat. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Jadi pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan sebagainya. Anak yang sehat akan bertambah umurnya, bertambah pula berat dan tinggi badannya, serta bertambah pula kepandaiannya. Yang kelima adalah perkembangan memiliki pola yang tetap. Jadi perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah anggota tubuh yang lain. Kemudian yang keenam adalah perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Jadi tahap perkembangan seorang anak itu mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak. Anak mampu berdiri sebelum berjalan dan sebagainya. Dan yang kedua, proses tumbuh kembang anak juga memiliki prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi, kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya, sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Dan melalui belajar, anak akan memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Prinsip yang kedua adalah pola perkembangan dapat diramalkan. Jadi terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Misalnya dari anak memiliki 2 anak, jadi kita bisa lihat untuk melihat pola anak yang melihat perkembangan anak yang kedua, kita bisa mempelajari dari pola perkembangan anak yang pertama. Dengan demikian, perkembangan seorang anak dapat diramalkan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Jadi, ada faktor internal,
Yang pertama adalah ras dan etnik. Ini memiliki misalnya anak yang dilahirkan dari bangsa Amerika, ras Indonesia, dan lain-lainnya itu berbeda tumbuh kembangnya. Yang kedua adalah keluarga. Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus ini mempengaruhi pertumbuhan anak selanjutnya. Yang ketiga adalah umur. Yang keempat adalah jenis kelamin. Jadi fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki, tetapi setelah melewati masa pubertas, maka pertumbuhan anak laki-laki itu dia akan lebih cepat. Dan yang kelima adalah genetik. Kemudian faktor eksternalnya itu terdiri atas 3. Yang pertama faktor prenatal. Faktor prenatal sendiri terdiri atas beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah gizi. Jadi nutrisi ibu hamil itu akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Kemudian ada mekanis, maksudnya adalah posisi fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan pada janin. Kemudian yang ketiga adalah toksin. Jadi obat-obatan itu dia akan menyebabkan kelainan pada janin. Kemudian endokrin, kemudian radiasi, ada infeksi, kemudian kelainan imunologi. Jadi kelainan imunologi ini dia timbul atas dasar perbedaan golongan darah antara janin dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin. Kemudian melalui plasenta masuk dalam peredaran darah janin dan akan menyebabkan hemolisis yang mengakibatkan adanya kelainan darah yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Jadi ini adalah kelainan imun. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah anoksia embrio. Itu disebabkan karena adanya gangguan fungsi plasenta. Kemudian yang terakhir adalah psikologi ibu. Jadi kehamilan itu ibu tersebut harus bahagia ketika hamil, dan apabila kehamilan tersebut tidak diinginkan atau dia mendapatkan perlakuan yang kasar, maka psikologi ibu terganggu, akibatnya janin juga akan mengalami pertumbuhan yang terganggu. Faktor yang kedua adalah faktor persalinan. Jadi komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, afiksia, dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang ketiga adalah faktor pasca persalinan. Di sini bisa dilihat ada 9 faktor juga yang mempengaruhi pada fase ini. Yang pertama gizi. Jadi gizi itu untuk tumbuh kembang bayi dan diperlukan zat makanan yang baik. Kemudian yang kedua adalah penyakit kronis. Misalnya ada anemia, kemudian jantung bawaan yang akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Yang ketiga adalah lingkungan fisik dan lingkungan kimia. Maksudnya adalah lingkungan yang sering sebagai tempat anak tersebut tumbuh dan hidup, yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar, akan mempengaruhi pertumbuhan. Karena misalnya sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, dan kebiasaan atau berada di lingkungan yang penuh dengan asap rokok, itu akan berdampak pada pertumbuhan anak. Yang keempat adalah psikologis, misalnya adalah hubungan anak dengan orang-orang sekitarnya, itu juga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima adalah endokrin, jadi gangguan hormon, misalnya adalah penyakit hipotiroid yang akan menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan. Yang keenam adalah sosioekonomi. Jadi kemiskinan itu selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, dan akibatnya akan menghambat pertumbuhan anak. Yang ketujuh ada lingkungan pengasuhan. Jadi pada lingkungan pengasuhan, interaksi ibu dan anak itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedelapan ada stimulasi. Jadi perkembangan anak itu dia baik ketika diberikan rangsangan yang baik pula. Anak tersebut akan memberikan respon karena adanya rangsangan yang positif. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Jadi pemakaian obat-obatan itu
dalam jangka waktu yang lama akan menghambat pertumbuhan dan akan pula menghambat, perkembangan dari si anak karena terganggunya, eee, sistem saraf. Nah, sehingga, eee, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan anak, jadi, kita harus memahami betul faktor-faktor dan prinsip-prinsip tersebut agar pertumbuhan perkembangan anak itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan terakhir atau simpulan. Jadi, pertumbuhan itu terjadi secara simultan dengan perkembangan, dan perkembangan itu merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya perkembangan sistem neuromuskular, di sini neuromuskular itu adalah sistem saraf, kemudian kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Dan ini menurut pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi di tumbuh kembang anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012. Baik, terima kasih untuk, perhatiannya. Pelajaran ini mohon untuk diulang-ulang di rumah. Pekan depan kita bisa, lakukan kuis untuk materi ini sebelum memulai ke topik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.